Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mimin mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari NN Jovina. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja kisahnya. Siapa yang tak kenal dengan jimat? Kepercayaan orang tanah Jawa sebagai pelindung atau pagar diri supaya terhindar dari hal-hal jahat berupa gangguan jin dan santet. Dewasa ini, jimat sudah hampir tak terdengar pamornya lagi. Seakan semua manusia sudah kembali pada kodratnya sebagai umat. Namun, keluarga penulis masih mempercayai hal ini. Semua berawal dari bapaknya penulis. Sebut saja Pak Sudar, yang memiliki garis keturunan seorang dukun ampuh terkenal pada masanya. Meskipun Pak Sudar tidak mendapatkan ilmu secara langsung dari ayahnya atau kakekku, Pak Sudar membulatkan tekad untuk mempelajari ilmu apa saja yang pernah dipunyai kakekku itu. Aku di sini penulis ya. Oke, kita lanjut. Aku masih ingat dengan jelas, saat itu aku masih duduk di sekolah dasar. Di suatu malam, bapak membongkar bufet milik kakekku. Aku mendekatinya, karena suara yang ditimbulkan membuatku terbangun. Tiba-tiba dari dalam bufet, bapak mengeluarkan sesuatu, yaitu sebuah keris. Lalu bapak berkata, "Wah iki, enek isine. Enek isine apa yo? Ojo-ojo iki sing marai bapak loro gak mari-mari. Gak diopeni soale jajal. Sesuk tak takokke Mbah Ijan, iki enek isine apa ora?" Mbah Ijan juga kakekku, ayah dari ibuku. Kedua kakekku adalah sama-sama dukun terkenal. Usai malam itu, aku mulai susah tidur, memikirkan bapakku yang tiba-tiba gila dengan hal mistis. Keesokannya, bapak mengajakku ke rumah Mbak Ijan yang berada di Kabupaten K. Hari itu hampir tengah malam. Kami bertamu ke rumah kakek. Di sana, ternyata kakek sedang duduk santai. Ketika kami masuk rumah, Mbak Ijan menyambut. "Piye Dar, enek opo?" Lalu bapak merangsek duduk berhadapan dengan Mbak Ijan sembari mengeluarkan keris dari dalam jaketnya. "Walah iki, jajal yo, didelok bareng, enek isine apa ora?" Aku yang masih polos sangat bingung, namun tetap memperhatikan dengan seksama semua yang terjadi saat itu. Tak lama setelah masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Mbah Ijan keluar dengan membawa segulung benang jahit berwarna putih. Lalu beliau mengikatnya di pegangan keris tersebut. Kemudian keris itu dipaksa untuk berdiri tanpa bantuan tangan, hanya dengan sebuah benang. Aku sangat takjub karena Mbah Ijan melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Ketika keris tak kunjung bereaksi, Mbah Ijan menyiapkan sesajen dan membakar kemenyan. Seketika itu, tiba-tiba keris goyang perlahan. Lalu Mbah Ijan berkata, "Walah, wes suwe kowe manggon nang keris iki. Lek iya munyero ngetan ping 3." Seketika itu keris yang digantung dengan hanya sehelai benang putih berputar sejadinya sebanyak 3 kali. Bapakku bersorak kegirangan dan aku kaget terkagum-kagum. Mbah Ijan berkata, "Iki openono tenanan yo. Lek sire diopeni, tak duduhi syarate. Tapi lek sermu diwehne wong, ya monggo, gek ndang-ndang ae." Tak perlu menunggu lama, bapak segera mengiyakan niatnya untuk memelihara keris dengan yoni tersebut. Yoni dalam tanda kutip. Malam semakin larut, namun percakapan kedua penggila mistis tersebut semakin panas. Karena keris tersebut dituntun untuk memilih kepada siapa dia akan dipelihara. "Lek pancen keris iki ono isine, kowe lanang apa wedok?"
jenengmu sapa? Lek wedok munyero kiwa, lek lanang munyero nengen, kata Mbah Ijan kepada keris itu. Tiba-tiba keris itu berputar ke arah kiri tanpa ragu. Le Sudar, keris iki wadon. Coba kowe pengen takon apa? Bapakku bergegas. Apa wis suwe sampean manggon nang keris kuwi? Yen iya menyero nengen. Dengan tegas keris itu berputar kencang ke arah kanan. Lalu bapak kembali bertanya. Aku pengen ngerti, apa bener gara-gara bapak orang ngopeni sampean akhirnya sampai loro jadi kembang amben tekan patine? Kembang amben adalah istilah untuk kelumpuhan permanen, tak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur sampai ajalnya. Seakan tak terima dengan tuduhan, keris tiba-tiba bergerak tanpa arah, melesat cepat berputar tak karuan hingga tali mediatornya putus. Lalu keris itu terbanting keras di atas meja. Bapak terhentak. Mbah Ijan menenangkan. Le, cukup leren yo. Mbah nesu. Bapak terdiam seakan berpikir keras ingin menemukan jawaban atas kematian kakekku. Kemudian Mbah Ijan kembali menanyakan. Kira-kira sanggup ora le yen keris iki pengin melu awakmu? Coba yo ditakoni maneh. Setelah sedikit komat kamit, Mbah Ijan kembali memasang tali mediator dengan menyiapkan kembali keris tadi. Lek ngeweni pitakon hati-hati le, tukas Mbah Ijan. Lalu setelah memberi kode, bapak kembali bertanya. Mbah duwe jeneng ora? Yen ora gelem tak wehi jeneng. Kemudian keris berputar ke kanan. Setelah itu bapak berpikir lama seperti mencari nama apa yang harus dia berikan. Lalu tiba-tiba, umpama Mbah Karto piye? Keris hanya berputar 2 kali ke arah kiri, pertanda tak setuju. Bapak mengernyitkan dahi bertanya-tanya apa mungkin namanya keliru. Lalu bapak kembali bertanya. Lek Mbah Karto Sentono? Seketika hening. Tiba-tiba keris itu berputar sejadinya ke arah kanan hingga terpelanting lepas dari talinya. Mbah Ijan terkejut hampir jatuh dari duduknya, lalu bangun dan tersenyum sambil memungut keris yang jatuh. Le, pancen yo jodohmu. Piye le, yakin yo? Mbah Ijan kembali meyakinkan. Lalu bapak menjawab. Insya Allah pak, kula purun. Mbah Ijan mengernyitkan dahi lalu tersenyum seperti ada yang beliau heran dan kagumi. Kemudian Mbah Ijan terdiam lama sebelum akhirnya berkata. Le, kowe wis bener yen urip didasari agama. Iki mung dalane. Tetep nyuwun maring Gusti yo le. Bapak terlihat bingung namun raut wajahnya memancarkan kelegaan. Karena sudah ngantuk, aku meminta bapak untuk segera pamit pulang. Sebelum kami pulang, Mbah Ijan berpesan. Le, minggu ngarep pas dino Kemis, malam Jumat kliwon bali orene. Nggawa kembang telon wangi sak dupone. Ojo lali menyan, tak wurui. Bapak mengangguk lalu berpamitan pulang. Di perjalanan, aku tak berpikir macam-macam. Hanya ingin ikut bapak saat kembali ke rumah Mbah Ijan nanti. Hari yang ditunggu pun tiba. Kamis malam Jumat Kliwon. Bapak kembali ke rumah Mbah Ijan bersamaku. Di sepanjang jalan aku merinding karena mencium bau kemenyan yang aneh. Sesampainya di sana, Mbah Ijan sudah menyambut di depan pintu. Suasana rumah yang gelap dan berdekatan dengan rumpun bambu membuat nyariku ciut. Rumahnya memang megah, namun terlihat seperti tak terurus karena beliau hanya tinggal bersama nenekku yang juga sudah sama-sama tua. Ayo le, ndang mlebu. Kene nduk, ditunggu nimbah itu. Aku merangsek di pangkuan nenekku, sembari mengamati apa yang dibicarakan kakek dan ayahku. Mbah Ijan, kakek dari ibuku, masuk ke dalam kamar tak berapa lama keluar dengan membawa kain putih. Ku amati dalam-dalam ternyata itu kain mori atau kafan untuk orang mati. Aku terkejut namun hasrat keinginan tawanku meronta sangat penasaran. Aku pura-pura memejamkan mata namun telingaku pasang untuk menguping pembicaraan mereka. Ledar, syaratnya mau gawa kabeh. Ayo digelar nang meja. Iki lemeke kain mori.
Dengan mantap bapak mulai membuka satu persatu syarat yang ia bawa, lalu bertanya, "Sampun mbah, salajengipun pripun?" Mbah Ijan menjawab, "Dupone obongen. Encepno nang pojok kono. Menyane obongen adono asbak iki." Sembari menyodorkan asbak marmer dengan gaya ukiran yang unik, kemudian Mbah Ijan membuka bungkusan daun dengan isi bunga wangi 3 warna di atas kain kafan itu. Lalu, "Endi keresmu?" Bapak hampir melupakan inti dari ritual itu. Lalu ia bergegas ke mobil, mengambil Mbah Kartosentono. Secepat kilat bapak kembali masuk rumah. "Tumbang non dure kembang iki le," bapak mengiyakan. Setelah itu, entah apa mantra yang dibaca Mbah Ijan, mulutnya komat kami tak karuan. Karena terdengar semakin seru, aku mulai membuka mata. Setelah itu, entah apa mantra yang dibaca Mbah Ijan, mulutnya komat kami tak karuan. Karena terdengar semakin seru, aku mulai membuka mata. Kulihat, tiba-tiba keris itu berdiri. Apa-apaan ini? Dalam batinku. Aku sangat ketakutan dan kembali memejamkan mata. Aku merasa memang lebih baik menguping saja. Jantungku berdegup kencang. Entah ritual apa yang dijalankan Mbah Ijan. Sepertinya adalah sebuah ritual mematenkan kepemilikan keris tersebut. Malam itu bagiku adalah malam yang sulit kulalui. Tidur tak bisa. Terjaga namun ketakutan sekali. Kuputuskan untuk tidur. Ketika ritual berakhir, bapak membangunkanku dan mengajakku pulang. Saat sampai di mobil, aku melihat keris itu di atas dashboard mobil dengan dibungkus kain mori tadi. Aku bilang pada bapak, "Pak, aku wedi, ojo dideleh kene, Pak." Tanpa menjawab, bapak segera memindahnya ke jok belakang. Dan semenjak itulah keanehan demi keanehan terjadi di rumahku. Banyak hal di luar nalar terjadi pada kami sekeluarga. Akan kuceritakan satu persatu kejadian yang menimpa keluarga kami secara beruntun. Kejadian pertama sekitar tahun 2004. Ketika aku mampu merasakan firasat ketika anggota keluargaku akan mengalami kesusahan atau kematian. Saat itu, hari sudah malam, tak tahu kenapa perasaanku tiba-tiba kacau. Aku sangat sedih. Namun entah karena apa aku sendiri juga tak tahu. Tiba-tiba, sekelebat kenangan terlintas di depan mataku. Sebuah peristiwa kecelakaan yang menewaskan sepupuku. Tanpa disadari, mulutku bergumam, "Sesok arep kedadian opo ya?" Ibu yang mendengar itu langsung bertanya, "Ngomong apa kowe? Wes bengi ndang turu." Dengan sesenggukan, aku merebahkan diri di kasur. Tak berapa lama, aku terlelap. Dalam tidurku, aku bermimpi. Di depan rumah nenekku dari ayah, ramai dikerumuni orang. Setelah ku teliti dengan kerumunan itu, ada kakak perempuanku sedang menangis. Ketika aku berjalan mendekat, sulit rasanya untuk memecah keriuhan itu. Semakin ku berusaha mendekat, terhimpit kuat-kuat. Lalu seketika itu aku terbangun. Ternyata hari sudah pagi. Segera aku berlari ke dapur mencari ibu. Siapa tahu aku akan mendapat jawaban atas mimpiku. "Bu, ibu, aku mambengi ngimpi nang ngarepane mboke kok rame banget. Terus Mbak Sari ono nang tengah-tengahe wong-wong. Arep tak parani tapi aku ketahan." Tiba-tiba ibu terlihat kaget sekali. Dengan segera menyuruhku, "Kono ki adus keramas, terus rambutnya digundeng sithik, gek diobong. Cepet." Ibu nampak ketakutan. Karena penasaran, setelah melakukan apa yang ibu suruh, aku bertanya, "Bu, bukan nenek gunting rambut bar keramas njur diobong guntingane pertanda buang sial? Apa mimpiku firasat gak apik, Bu?" Ibu menjawab, "Wes to menengo, ndonga, muga-muga gak enek apa-apa." Ibu berusaha menutupi kekhawatirannya. Memang di desaku banyak orang masih percaya dengan tahayul, apalagi soal mimpi.
Dan menurut orang-orang desaku, kalau mimpi di rumahnya ada keramaian, berarti akan ada kejadian menyedihkan di sana. Hari itu, kurasa sangat lambat. Ketika sore tiba, tak kulihat Kak Sari pulang sekolah. Hatiku bergetar saat menunggunya di teras rumah. Saat aku bergegas masuk ke rumah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berbelok ke arah rumah kami. Dengan motor butut dan jaket kulit hitam, beliau berhenti tepat di depan rumah Simbo. Kebetulan, bapak ada di sana, sedang menservis mobil orang. Bapakku montir. Aku mengintip dari jendela, entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas aku hanya mendengar. Pak, badhe tanglet mriki. Mriki napa leres griyane Mbak Sari sekolah teng SMP kali? Tanya orang itu. Bapak menjawab, Nggih, leres Pak, enten nopo? Monggo pitra riyen. Kemudian mereka duduk di teras, berbicara serius. Sepertinya sampai-sampai bapak tiba-tiba berdiri dan berkata, Ya Allah, yang penting saya selamat. Kemudian orang itu berpamitan pulang. Kemudian bapak bergegas mencari ibu. Aku pun segera berlari mengikutinya dari belakang. Setelah bertemu ibu, bapak berkata, Tak kandani, neng ojo susah utawa nangis. Sempenting bocah selamat senajan motore tugel dadi loro. Sari kecelakaan, saiki nang rumah sakit. Ibu nang omah ae, bapak tak rono. Seketika itu tangis pecah. Bapak dengan baju seadanya bergegas naik sepeda motor untuk menengok kakakku di rumah sakit. Dan aku, ya tentu saja lemas ketika tak menyangka firasat semalam ini jawabannya. Dan ini kejadian pertama. Selanjutnya adalah yang paling kuingat kematian teman yang baru ku kenal, yaitu Mbak Rani. Pertemuan pertama dan terakhir kami di sebuah stasiun kereta api. Suaminya adalah teman suamiku. Meski hanya sekali bertemu, tapi beliau dengan intens selalu menghubungiku lewat medsos. Hingga suatu hari, aku mengalami lagi hal yang sudah lama ku benci, yaitu firasat. Malam itu jantungku berdegup kencang, emosiku bergejolak, bahkan tanpa alasan aku marah kepada siapapun. Rasanya banyak sekali orang di sekitarku. Aku seperti dikerumuni dan dihakimi. Ragaku seperti diperebutkan. Jiwaku rasanya seperti magnet yang tertarik oleh magnet dengan kutub yang lain, namun tak nampak oleh mata telanjang. Dengan menahan rasa yang tidak bisa kujabarkan, air mataku menetes dan aku berkata pada suamiku, Sopo sesuk sing ngarep mati? Suamiku tersentak kaget. Ngomong apa to mah? Wis istighfar, ojo marai aku bingung. Pendak-pendak kok muni sopo sesuk sing mati. Cukup mah, aku ngerti apa sing mbok alami saiki. Tangisku semakin menjadi saat itu. Keesokan harinya sudah bisa ditebak. Ketika aku melihat HP-ku banyak kabar duka berseliweran di sosmedku. Iya, Mbak Rina meninggal dunia. Kesedihanku tak dapat terbendung. Kenapa aku bisa merasakan kematian yang dekat, namun tak mampu menebak siapa yang akan mati? Hidupku menjadi terasa was-was berkepanjangan karena rentetan peristiwa firasat yang terus-menerus menghampiriku. Banyak yang ingin kuceritakan tentang ini. Selain firasat, semenjak kehadiran Mbah Karto Sentono dalam kehidupan keluarga kami, aku dan kakakku Sari jadi sering melihat penampakan. Awalnya kami tak merasa aneh, namun lama-kelamaan kami menyadari bahwa kami menjadi lebih peka terhadap kehadiran makhluk astral dan santet yang mengganggu keluarga kami. Seperti yang ku alami sekitar tahun 2009 saat masih duduk di bangku SMA. Di sekolahku terjadi kesurupan massal. Aku penasaran dengan suasana kacau di sekolah saat itu dan sama seperti siswa lain. Aku menonton mereka yang kesurupan dibawa ke ruang UKS. Saat tiba di UKS, aku duduk melihat dari kejauhan seorang siswi yang kesurupan bernama Risa.
Saat itu juga Risa yang dipegangi oleh 6 orang guru laki-laki tiba-tiba bangun dan melotot ke arahku. Dari sorot matanya seperti elang yang mengincar mangsanya. Sungguh dahsyat. 6 orang lelaki tak mampu melumpuhkan tenaganya. Aku takut, namun diburu rasa penasaran. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan menggendong bayi keluar dari balik tubuh Risa, berjalan menuju ke arahku. Lalu tiba-tiba, brak! Aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, tubuhku rasanya sakit semua dan memar. Aku heran dan mencari tahu apa yang terjadi. Kenapa aku juga ikut terbaring di ranjang UKS. Kemudian rekan PMR memberitahu bahwa aku tadi ikut kesurupan. Dek, wes sadar, wes sehat. Sampean isih eleng aku. Aku mengangguk. Mbak, aku mau nyapa mbak. Kok awakku loro kabeh? Iki sikil tanganku tatu. Mbak PMR menjawab, kamu tadi kesurupan, makanya kalau ada anak kesurupan jangan lihat dek. Kalau nggak kuat ikut kesurupan. Tadi 4 orang laki-laki yang memegangimu, kamu tendangi sampai nggak bisa nahan kamu meronta-ronta. Jempolmu tadi digigit sama Pak Ari. Kamu ngerasa nggak? Tadi ada juga yang videoin kamu loh pas meracau nggak karuan. Oh ya, kamu diizinkan pulang lebih awal, takut kesurupan lagi. Tadi bawamu udah ditelepon, mau jemput. Seketika itu kulihat jempol kakiku, benar ada bekas gigitan di sana. Astagfirullah, kenapa lagi aku ini, pikirku. Hari-hari kulalui dengan perasaan galau. Ketika aku meminta untuk melihat makhluk-makhluk ini, justru mereka tak terlihat. Namun ketika aku tak menginginkannya, makhluk-makhluk ini nampak begitu saja. Pernah suatu hari ketika adzan maghrib, aku sedang di rumah kos teman dan akan pamit pulang. Saat aku keluar dari pintu, kepalaku rasanya ingin sekali menoleh ke arah pintu rumah ibu kos. Benar saja, saat aku menoleh ada sosok tubuh tanpa kepala dan kaki merayap di lantai, hendak mengikutiku keluar. Seketika itu, kuurungkan niat untuk pulang. Aku tunda hingga selesai adzan. Ada kejadian lagi yang membuatku merinding tak habis-habis. Saat itu, di rumah sudah sepi. Maksud hati ingin mengunci pintu rumah. Seperti biasa, sebelum pintu-pintu kukunci, aku selalu ngecek apakah semua motor sudah masuk dan semua orang sudah tidur di kamarnya masing-masing. Kulihat motor sudah masuk semua. Lalu aku mengecek kamar bapak. Dari kejauhan, pintu sedikit terbuka. Kulihat ada 3 pasang kaki. Tentu saja itu kaki ibu, adik, dan bapakku yang saat itu terlihat mengenakan sarung Bali dari kakakku. Saat hendak mengunci pintu belakang, sayup-sayup ku dengar suara bapak di luar pintu sedang bercanda dengan seseorang. Otomatis terkejutlah aku. Lalu yang di kamar tadi siapa? Batinku. Karena ketakutan, aku segera berlari ke kamar, tidak jadi mengunci pintu. Tanganku gemetaran. Lalu aku menelpon bapak agar segera masuk ke rumah. 5 menit kemudian, bapak datang, menuju kamarku dan mengetuk pintu. Ada apa, Nduk? Kok kamu ketakutan? Lalu aku menceritakan. Pak, tadi pas aku mau kunci pintu, aku cek kamar bapak. Di sana aku lihat ada 3 pasang kaki. Kupikir itu kaki ibu, bapak, dan adik. Ternyata aku dengar bapak masih di luar berbincang dengan teman. Bapak tadi keluar dari rumah sejak kapan? Tanyaku. Bapak keluar sejak maghrib, jawabnya. Badanku lemas ketika. Dalam benakku bertanya-tanya, itu tadi kaki siapa? Seakan mengerti apa yang terjadi, bapak langsung menunduk. Mulutnya komat kamit seakan mengucap mantra. Setelah itu beliau meniup ubun-ubunku dan berkata, Insyaallah gak diganggu lagi kamu. Bapak mencoba meyakinkan aku, namun tetap saja hari-hari kulalui dengan ketakutan karena sering melihat sekelebat sosok wanita tua di rumah. Kadang ada suara, namun tak ada rupa. Kadang ketika di jalan aku melihat jiwa-jiwa tak tenang korban kecelakaan. Selain itu, aku sering merasakan kedatangan santet di rumahku. Pernah beberapa hari berturut-turut setiap tengah malam, aku mendengar orang melempar batu kerikil di atap rumah. Tak hanya satu, namun banyak, sehingga mirip hujan es suaranya. Aku sempat berpikir, mungkin itu suara buah yang dibawa kelelawar dan jatuh tepat di atas atap kami. Namun kenapa selalu tengah malam? Kemudian, keesokan harinya,
Aku melaporkan kejadian itu ke bapak. Bapak berkata, "Itu kiriman dari orang-orang yang iri dengan kita, Nduk. Kamu sadar yang mendengar suara itu hanyalah kamu dan bapak. Ibu dan adikmu tak pernah mendengar suara mirip hujan kerikil itu. Itu artinya rumah kita sedang dijarahi dalam tanda kutip, atau dikerjain orang. Besok malam Jumat Kliwon kita lihat apa yang kita temukan. Jangan takut, Nduk." Saat malam Jumat Kliwon tiba, bapak memberikan aku wejangan agar tidak tidur lebih awal. Malam itu kami berdua benar-benar terjaga. Sudah hampir tengah malam. Saat rasa kantuk menyerangku, tiba-tiba di luar terdengar suara bapak mondar-mandir. Aku kemudian menyusul keluar. "Pak, ada apa?" Bapak menjawab, "Kirimannya datang, ayo ikut bapak." Aku pun mengikuti bapak menuju pagar depan rumah. Kemudian bapak berhenti seraya komat kamit. Kemudian dia menyuruhku melihat ke arah yang ditunjuknya. "Kui lho, Nduk, deloken tanah merah, artinya itu tanah kuburan." Mataku terbelalak. Bagiku semua ini adalah hal yang mustahil, namun benar-benar terjadi. Ada satu kejadian Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kejadian lagi yang juga tak bisa ku hapus dari ingatan. Saat itu April tahun 2012. Akulah seorang pengantin baru yang diboyong suami menuju rumahnya. Jauh-jauh sebelumnya suamiku sudah berpesan agar jangan takut. Kalau sewaktu dia bekerja, aku harus tidur sendiri. Kalau tak malu, dia menyuruhku tidur dengan ibunya. Karena suamiku paham, aku dapat melihat apa yang tak bisa ia lihat. Benar saja, malam-malam perkenalanku dengan rumah baru ini sangat menguras air mata. Beberapa kali penghuninya mengajakku berkenalan. Di hari pertama dan kedua hanya nampak bayangan. Namun hari-hari selanjutnya semakin mengerikan. Mereka sering mampir ke kamarku ketika aku sedang tidur sendirian. Puncaknya, ketika sudah genap seminggu, malam itu aku gelisah karena takut sudah berhari-hari terganggu. Aku terjaga hingga pukul 3 pagi. Saat mataku mulai ngantuk, tiba-tiba lampu kamarku padam dengan sendirinya. Aku berusaha menyalakan, tapi anehnya lampu tetap padam, padahal di luar terang. Artinya sedang tidak ada pemadaman listrik. Lalu aku meringsek mundur ke tembok. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Padahal saat itu pintu kamarku hanya sedikit sekali terbuka, hanya cukup untuk mengintip. Aku ketakutan dan menarik selimut menutupi sekujur tubuhku kecuali muka. Tiba-tiba ada benda merayap di selimutku. Iya, ular itu adalah ular. Tak hanya satu, ada 4 ekor ular hitam panjang menuju padaku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku rasanya seperti dikunci rapat. Aku hanya bisa meneteskan air mata. Semakin dekat jarak ular itu, tiba-tiba mereka berubah menjadi 4 orang wanita cantik. Mereka menyapa dan tersenyum seakan meyakinkanku bahwa mereka datang dengan niat baik. Namun aku terlanjur ketakutan. Sedari tadi aku mencoba mencari di mana letak HP-ku, namun kuraba dimanapun tak ada. Aku ingin sekali ditolong. Tiba-tiba angin berhembus kencang sehingga pintu kamarku terbuka. Tiba-tiba muncullah 2 sosok orang dengan baju pengantin Jawa hitam. Mereka nampaknya sepasang suami istri, berdiri tepat di dekat dipanku. Si perempuan berkata, "Ojo wedi, kui kabeh anak buahku, Nduk." Aku masih terus menangis karena tak akan mengira itu terjadi padaku. Aku sudah tak tahan berharap malam itu berakhir dengan segera. Takut dan sedih karena tak ada yang menolong. Aku menangis dengan menundukkan kepala. Tiba-tiba aku dengar kumandang azan subuh. Tiba-tiba lampu kamarku menyala seketika dan pintu kamar tertutup rapat. Aku lega. Meskipun masih takut, segera aku mencari HP-ku dan menghubungi siapapun, termasuk bapak. Setelah berhasil menghubungi bapak, aku menceritakan semua kejadian tadi. Lalu bapak menyuruhku, "Ambillah garam segenggam, lalu bacalah doa sebisamu. Taburkan di kamar atau cukup letakkan saja." Karena berharap tak mau lagi mengalaminya, aku segera mengikuti nasihat bapak. Setelah itu, aku kembali tidur. Semenjak kejadian itu, bapak lebih memperhatikan aku. Sampai-sampai suatu hari aku diminta pulang untuk mengambil sesuatu. Tanpa rasa curiga, aku menurutinya.
Aku pulang ke rumah. Sesampainya di sana, bapak memberikanku sebuah bungkusan kain flanel berwarna hijau dengan jahitan yang sangat rapi. Aku bertanya, "Ini apa, Pak?" Bapak menjawab, "Awakmu lek sering ngeruh barang halus tonduk, iki cekelen. Nyandi-nyandi gawanen, ojo sampai kelangan utawa katut digawa yang jeding." Dahiku mengernyit. Bapak kembali memberitahu, "Masih belum paham? Ini jimat supaya kamu gak dihantui terus, gak dikerjain orang, Duk." Aku hanya diam, karena aku tahu menyangkal bapak sama dengan malapetaka. Aku menurutinya, namun aku harus tahu apa isinya. Pak, ini isinya apa? Kok tak pencet keras banget? Mana baunya menyan?" tanyaku. Kemudian bapak menjawab, "Kui isine siung celeng, kembang, menyan, lan lemah danyangan." Aku terhentak kaget. "Loh Pak, aku takut," timpalku. "Gak usah takut, percaya sama bapak yo." Aku hanya mengangguk. Takut, namun lebih takut lagi kalau tetap melihat makhluk-makhluk itu. Aku bisa gila. Dalam hatiku hanya ingin tenang. Siapa tahu setelah ini semua berakhir. Mulai dari firasatku yang benci sampai penglihatanku terhadap makhluk-makhluk halus itu hilang. Dalam hatiku bertanya, seistimewa inikah taring babi hutan? Kenapa aku harus menuruti bapak yang setiap malam Jumat Kliwon melakukan ritual untuk Mbah Karto? Aku merasa semua ini harus dihentikan. Namun aku masih diliputi ketakutan. Beberapa hari semenjak aku membawa jimat itu, memang benar, aku sudah mulai tak lagi melihat keberadaan makhluk-makhluk itu. Hidupku sedikit tenang, namun firasat itu tetap ada. Bapak pun sepertinya berhasil mempelajari ilmu dari kakekku. Sampai-sampai bapak rela menjalani ritual tidak makan daging dan nasi dari acara kenduri. Menurutnya itu adalah pantangan ilmu kejawennya. Terdengar aneh, namun aku tak begitu menghiraukan. Asal hidupku tenang, aku nyaman. Kemampuan bapak pun sudah terdengar kemana-mana. Selama bertahun-tahun mendalami ilmu, bapak banyak mendapatkan tamu dengan berbagai problema hidupnya dan selalu berhasil memberikan solusi. Sudah bisa ditebak, solusinya sama seperti apa yang diberikan padaku, jimat siung celeng. Aku juga heran, apa khasiatnya sampai bapak rela mencari ke pelosok-pelosok. Karena memang kata bapak, siung kui kudu teko celeng seng mati, ora mergo dipateni. Dan selama ini bapak mendapatkannya dari para sahabat di luar wilayah Jawa Timur dengan mahar per satu taringnya 300-500 ribu rupiah, tergantung di mana tempat ditemukannya. Semakin masuk di hutan semakin mahal harganya. Hingga suatu hari ada seorang tamu mencari bapak. Sepertinya masalah yang dialami cukup serius karena dia rela menunggu bapak sampai pulang merumput. Yang kuingat bapak hanya berpesan pada orang itu dengan pesan yang sama saat memberikan jimat itu padaku. Ah, mudah sekali mendapat uang, batinku berkata. Usut punya usut, ternyata orang tersebut baru saja dikerjai lawan bisnisnya. Dia sering dikirim tanah kuburan sehingga usahanya mati. Di matanya, dia tetap membuka usaha, namun orang yang melihat selalu saja tutup, tak ada tanda-tanda bahwa dia sedang berjualan. Seminggu kemudian dia kembali. Dengan tergopoh-kopoh dia menemui bapak. Raut mukanya nampak panik dan merasa bersalah. Kulihat dari jauh dia nampak memohon-mohon. Setelah orang itu pergi, kulihat bapak wajahnya merah padam. Niatku untuk bertanya keurungkan. Aku tahu ketika marah bapak tidak mau mengalah meskipun keliru. Berhari-hari aku memikirkan momen itu. Sembari memandangi jimat ini, aku berpikir, apa yang terjadi ketika pantangannya dilanggar? Karena penasaran, aku memberanikan diri bertanya pada bapak, berharap menemukan jawaban yang memuaskan. Ternyata aku salah. Sebelum memberi jawaban, bapak memarahiku terlebih dahulu. Kowe ngerti ngopo? Wong kae wingi njaluk sepuro nang bapak, wong yang langgar pantangan. Aku terkejut hingga bapak semarah itu. Kemudian bapak meneruskan, salah meneh, DE randang balik mrene. Tambah bingung aku mendengarnya. Lalu aku disuruh bapak untuk duduk. Saat kami sama-sama duduk, bapak menghela nafas panjang. Seperti sedang menata hati, bapak menatapku tajam. Jimat kuwi lek dilanggar, pantangane iso ilang khasiate.
ora guna, ngerti? Terus maneh, lek sampe mau langgar kowe randang kondo bapak, ojo nyalahne bapak lek sampe enak apa-apa. Tiba-tiba nyaliku menciut. Bapak paham kalau raut wajahku memperlihatkan ketakutan. Setelah suasana mendingin, bapak bercerita. Wong kuwi mau rene mergo saben dina krungu buntelan kuwi kerkat-kerkut kaya untuk gatik. Sial, kenapa aku dulu mau diberi jimat ini oleh bapak? Iki si awale, mbah meneh lek balekne rene kliwat suwi, bapak ya ora ngerti resikone. Ibu, bapak. Otakku berpikir keras, kurasakan dilema dalam hatiku. Terlanjur sejauh ini aku memegang jimat ini. Bila aku kembalikan ke bapak, pasti dia kecewa dan aku sendiri masih diliputi ketakutan melihat makhluk-makhluk halus itu. Namun jika jimat ini tetap bersamaku, aku bisa gila karena memikirkan resikonya. Aku harus bagaimana? Pertanyaan itu muncul setiap hari di kepalaku. Sambil menanti jawabannya, aku juga mencari tahu bagaimana bisa siung celeng menangkal bala atau santet. Apakah mungkin jimat ini hanya perantara saja? Untuk membuktikannya, aku harus tahu bagaimana proses membuat buntelan jimat itu. Akhirnya aku mencari waktu yang tepat, yaitu ketika bapak menerima pasien, dalam tanda kutip, di pondok tempatnya menggelar sesaji. Dengan sengaja, aku berpura-pura menyuguhkan minuman kepada si tamu. Aku duduk di sebelah bapak dan menawarkan diri untuk menjahitkan buntelan itu. Pak, dijahit nih ya, tak jahit ke aku. Bapak menolak. Beliau bilang, biar ibu saja. Pada kesempatan itu aku mengamati apa yang digelar di meja itu. Ada dupa, bunga 3 warna, menyan, dan tanah leluhur. Tak lupa taring celeng sebagai inti ritual itu. Setelah membakar dupa, bapak berjalan ke arah bufet kayu. Tak kusangka Mbah Karto ternyata punya andil dalam pembuatan jimat ini. Dikeluarkannya Mbah Karto dari bufet itu dalam gendongan tangan bapak dengan hati-hati sekali. Sebelum diletakkan di atas meja, Mbah Karto ditempelkan di kening bapak terlebih dulu. Entah apa tujuannya, aku tak mengerti. Sambil komat kamit, lalu bapak menyudahi ritualnya. Sama seperti pasien-pasien sebelumnya, bapak berpesan agar hati-hati membawa jimat itu. Namun kali ini bapak menegaskan, yen pantangane mau langgar, ora peduli kuwi tengah wengi, parakno mrene. Ojo nunggu sesuk-sesuk. Tampaknya kali ini bapak tak mau kecolongan. Entah kenapa setakut ini saat kulihat bapak, tiba-tiba bapak melihatku dengan tatapan tajam. Eleng-elengan gua awakmu, Nduk. Ojo nganti nglanggar pantangane. Seketika itu, aku justru merasa bahwa diriku dalam bahaya bom waktu. Kalau memang masalah utamanya hanya karena mata batinku yang terbuka, kenapa bapak tidak menutupnya saja agar aku tak melihat makhluk-makhluk astral itu? Tapi kenapa justru bapak memberiku jimat ini? Bahkan tak hanya aku, seluruh keluarga juga mendapatkannya. Hari-hari berikutnya, saat aku memikirkan bagaimana caranya lepas dari jimat ini, aku mengalami hal yang mengejutkan. Takkan ku lupa seumur hidupku. Waktu itu bapak mengantarkan aku manggung. Aku adalah seorang sinden wayang. Saat di lokasi pementasan, semua terlihat normal. Hingga tiba waktunya hampir tengah malam. Di sesi hiburan, limbu, cange, atau tokoh pewayangan, suara kembang api bersaut-sautan dan asap mengepul tebal. Dari kejauhan, kulihat bapak memandangiku dengan senyum. Namun tiba-tiba, dari arah belakang, muncul nenek-nenek tua sedang menuntun macan putih. Aku terkejut dan berusaha meyakinkan bahwa ini nyata. Dengan sigap aku mengirim SMS ke ponsel bapak. Pak, di belakangmu ada nenek-nenek menuntun macan putih. Seketika itu bapak menoleh ke arah belakang. Setelah beberapa detik, bapak kembali menatapku sembari berisyarat agar aku melihat HP-ku. Benar saja, ada SMS masuk dari bapak. Isinya, "Gak apa-apa, Nduk, itu dia Mbah Karto, sedang menjaga kita." Saat itu juga rasanya aku ingin menangis karena ketakutan. Setelah itu aku kembali menatap bapak di kejauhan. Nenek tadi sudah hilang, namun masih sangat jelas dalam ingatanku bagaimana perwujudannya. Mohon maaf, penulis tidak berani menjabarkan detailnya karena penulis masih diliputi rasa takut. Masih hidup serumah dengan bapak dan Mbah Karto.
Selepas kejadian itu, aku justru memantapkan diri untuk meninggalkan jimat itu. Aku merasa dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Dan justru, keberadaan jimat ini seperti mengancam keselamatanku. Aku ingin kembali ke jalanku sebagai umat, tanpa memberitahu Bapak, menjaga hatinya agar tak kecewa. Untuk itu, aku sering membantu klien-klien Bapak membelikan komposisi jimat itu. Hingga suatu hari, datanglah teman dekatku. Panggil saja Mbak Yosi. Saat itu pukul 9 malam. Dia datang dengan muka pucat bersama suaminya. Sebenarnya sudah beberapa hari dia mengeluh padaku lewat chatting bahwa dia mengalami gangguan gaib. Sepertinya ada pesaing bisnisnya yang iri dan ingin membuat Mbak Yosi bermasalah. Ada pesaing bisnisnya yang iri dan ingin membuat Mbak Yosi bermasalah dengan keluarga dan suaminya, agar keluarganya retak dan usahanya hancur. Menyadari itu, Mbak Yosi menghubungiku dan meminta bantuan untuk mencarikan orang pintar. Akhirnya aku tawarkan jasa bapakku. Mbak Yosi datang kemari lengkap dengan semua keperluan ritual, karena sebelumnya sudah kuberitahu lewat chat. Saat di pondok, Bapak dan Ibu menyambutnya dengan antusias, karena kami sudah saling kenal lama. Namun Mbak Yosi belum pernah tahu kalau bapakku memiliki kemampuan selayaknya paranormal. Setelah menggelar keperluan ritual, Bapak mulai komat kamit kemudian meniup gelas minum yang disediakan untuk Mbak Yosi. Lantas Mbak Yosi dipersilahkan untuk minum. Setelah minum, Mbak Yosi berkata, "Pak, kok tiba-tiba aku pusing mual?" Lalu Mbak Yosi menangis karena tak mampu menahan rasa mualnya. Hingga akhirnya dia muntah-muntah. Bapak berkata, "Wah keh Mbak, lek ngiseni nang awake sampean. Wis to, muntahno, ben santai metu. Iki sampean dijarahi." Lalu ibu menambahkan, "Iya Mbak, ciri-cirine sampean klebon yo iku muntah-muntah. Bar didongani, kene Mbak, kek tak keroki tak pijiti, sampean pucet banget," kata ibu. Lalu ibu mengajak Mbak Yosi masuk rumah. Kami melewati dapur yang jaraknya berdekatan dengan pondok. Dengan pondokan Bapak, di sana dengan telaten, ibu memijiti Mbak Yosi sembari berkata, "Mbak, suamimu itu orang yang benar-benar baik. Jadi jangan khawatir, dia tak akan goyah." Dari tutur katanya saja bisa ditebak, dia itu orang yang serius dan setia. Agamanya juga bagus. Jangan sampai bertengkar ya Mbak, karena momen itu akan dimanfaatkan pesaingmu untuk kembali mengirim santet. Mendengar itu, aku merasa wejangan ibu kali ini lain dari biasanya, membawa kesan yang menunjukkan kepedulian. Padahal teman dekatku yang lain belum pernah ada yang diwejang seperti ini oleh ibuku. Sesaat merasa aneh, namun aku mengabaikannya. Setelah sesi pijat selesai, Mbak Yosi dipanggil Bapak kembali ke pondok. Sedangkan ibu tetap di dapur, beliau mengajakku berbincang dan lagi-lagi memberiku pesan. "Tenan lho Nduk, Yosi kandhanono, ojo oleh nukari sing lanang kuwi wong temen." Aku sangat heran, ada apa gerangan? Padahal biasanya ibu tidak sepeduli ini dengan orang lain. Lalu kami berdua menyusul ke pondokan. Di sana lagi-lagi Bapak menyiapkan jimat itu, masih dengan pesan yang sama. Jangan dilangkahi atau dibawa ke kamar mandi. Dan kali ini aku sama sekali tak terkesan atau heran. Justru rasanya ingin sekali aku menyudahi lingkaran ini. Ingin memisahkan diri dari jimat itu. Katanya saja jimat, pelindung. Tapi aku merasa terancam dan takut. Namun semua perasaan itu kupendam sendirian. Tak ingin mendapat masalah baru dari Bapak kalau sampai beliau tahu isi hatiku. Ketika tekadku sudah benar-benar bulat untuk meninggalkan jimat itu, tiba-tiba ada firasat yang kembali muncul. Otakku berpikir keras, percuma saja memegang jimat, tapi firasat ini tetap singgah padaku. Aku bisa gila, gumamku. Saat itu aku mendengar suara burung amprit gantil yang menurut kepercayaan orang Jawa adalah burung pengirim pesan kematian. Jaraknya sangat dekat dengan rumahku, hingga rasanya suara kicauan itu tepat berada di atas rumahku. Aku mencoba untuk tidak gegabah dan menenangkan diri, berpikir itu hanya ocehan burung yang sedang lapar.
Setiap sore menjelang malam, ocehannya semakin sering. Selama 2 hari berturut-turut ia hanya mengoceh di malam hari. Namun hari selanjutnya, ia mulai mengoceh di siang hari pula. Aku merasa terganggu, bukan karena suaranya, namun karena firasatku yang dikuatkan dengan datangnya burung itu. Sudah merasa kacau karena emosi yang tiba-tiba meledak-ledak, perasaan sedih yang tak ada sebab dan tujuannya, hingga aku menangis sendirian dengan tiba-tiba. Ditambah lagi hari keempat aku menemukan kunang-kunang di kamar mandi dan pintu depan. Kata ibuku, kalau ada kunang-kunang ada yang akan meninggal. Aku berusaha berpikir sehat. Barangkali karena rumahku dekat dengan kebun, sehingga hewan-hewan ini datang. Namun jiwaku semakin tak tenang, seolah ada angin yang membawa kabar untukku tentang kematian itu. Ada aura kematian yang sangat kuat melewati kehidupanku. Fokusku untuk meninggalkan jimat itu jadi terganggu karena firasat ini. Hingga hari kelima, saat aku berusaha untuk tidak terlalu menanggapi firasat itu, ibu mendadak mendekatiku ketika aku memasak di dapur. "Nak, ibu kok merasa berkeringat dingin? Kenapa ya?" tanya ibu. "Perut ibu sakit gak? Apa perlu dikerokin, Bu? Masuk angin kah?" tanyaku kembali. Ibu menjawab, "Tak perlu, ibu gak merasa masuk angin. Tapi kenapa kok begini?" Karena menurut ibu tak terlalu mengkhawatirkan, aku meminta ibu untuk istirahat saja. Barangkali kecapean. Masih dengan suasana dibacksouni oleh si emprit gantil. Aku seperti gila rasanya memikirkan siapa yang akan mati kali ini. Sore itu, hari ke-6, Sabtu tanggal 1 Desember 2018, aku dan suami berencana menengok bayi teman kami yang baru lahir. Saat itu matahari sudah condong ke barat. Aku bersiap-siap dengan diiringi ocehan burung emprit gantil yang bersautan. Kali ini tak hanya 1 ekor, namun ada 2. Usai menyiapkan anak-anak dan bekalnya, aku melangkah hendak keluar pintu rumah. Tepat di depan pintu, aku secara tak sadar berhenti dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, aku marah kepada suamiku. "Bibi, sakjane sapa to sing arep mati?" Mendengar itu, suamiku mendekat. "Hus, sudah, ngomong apa kamu ini? Banyak istighfar dan berdoa sayang. Yakin semua baik-baik saja." Seakan sudah tahu dengan apa yang akan terjadi, suamiku berusaha menenangkanku. Aku mengangguk, lalu, "Aku benci dengan burung itu," kataku sambil berlalu pergi ke mobil. Oh ya, sejak hari itu aku mencoba untuk tidak sering-sering membawa jimat itu ketika pergi keluar. Karena hari mulai gelap, kami bergegas benar saja. Tilik bayi tersebut menghabiskan waktu selama 4 jam lebih, hingga kami pulang ke rumah sudah hampir tengah malam. Sesampainya di rumah, pintu tak terkunci. Ternyata di rumah, ibu bapak sedang menonton TV. Seketika aku langsung menghampiri ibu dan menunjukkan bingkisan dari acaraku tilik bayi tadi. Aku mendapatkan sebuah panci. Aku meminta tolong ibu agar mau merakit tutupnya untukku. Namun, ibu langsung menolak. "Ibu gak iso, jajal kongkon masmu." Aku merasa aneh dengan jawaban ibu. Tak biasanya ibu menolak dan menyerah sebelum menyelesaikan sesuatu. Ah, sudahlah. Mungkin ibu capek, pikirku. Lalu, aku bergegas pergi ke kamar untuk tidur. Tapi mataku tak dapat terpejam. Seakan-akan ada aura lain yang menggoda jiwaku, mengolah emosiku sehingga naik turun, membisikkan di telingaku, esok hari akan ada duka. Di hatiku bertanya-tanya, siapakah yang dibisikkan oleh firasat ini? Melihatku gelisah, suamiku berkata, "Lekaslah tidur, jangan difikirkan. Jodoh, mati, rezeki, sudah ada yang mengatur. Kita tinggal menjalani dan menerima dengan ikhlas. Jangan berdoa ya, jangan lupa berdoa ya. Mohon yang terbaik kepada Allah. Lihat anak kita sedang sakit, dia membutuhkan perhatianmu." Mendengar itu, hatiku sedikit tenang. Memang sudah 3 hari ini, anakku yang kedua sakit dan ibu juga ikut merawatnya. Perlahan-lahan, aku mulai terlelap membawa sejuta kegelisahan. Saat menjelang terang, aku terbangun karena tangisan anakku. Sayup-sayup ku dengar suara azan subuh. Sehingga tanpa melihat jam dinding, aku tahu saat itu masih 4:30 pagi. Dengan telaten ku susui dia. Mataku masih mengantuk. Kadang tiba-tiba tertidur, namun hanya sekejap tiba-tiba terbangun. Aku masih gelisah, berharap toa musola tidak mengumandangkan pengumuman kabar kematian. Hingga kulihat dari gorden yang sedikit tersingkap di luar, sudah terang. Jam dinding menunjukkan pukul 5:50. Aku dengar suara ibu dan adikku. Ku dengar ibu bercakap,
Iki sangone tak tambahi, soalnya sego pecel saiki 6.000. Lalu adikku menjawab, iya bu. Percakapan itu terdengar jelas karena kamarku bersebelahan dengan pintu keluar masuk rumah. Mungkin adikku akan lari pagi karena hari itu hari Minggu, batinku. Saat itu anak kedua yang aku masih berusia 11 bulan, tidur dengan pulas di pelukanku. Melihatnya, aku kasihan karena semalaman dia susah tidur karena hidung tersumbat dan batuk. Aku memutuskan untuk tak buru-buru beranjak dari tempat tidur karena kasihan melihat anakku sakit. Setelah itu, aku kembali tertidur. Dan 45 menit kemudian aku terbangun karena terkejut. Ada yang menggedor pintu kamarku. Dok, dok, suara menggedor. Dok, dok, tangio, tondok, tangio, sambil menangis. Kayak lo ibumu piye kae? Menyadari itu adalah suara simbokku atau nenek aku segera meloncat dari kasur dan membuka pintu. Di depan pintu simbok yang badannya mati separuh karena stroke berdiri dan menangis. Dia hanya menunjuk ke arah dapur. Aku segera berlari ke dapur dan mataku terbelalak melihat sudah banyak orang di sana. Aku menerobos masuk ke dalam kamar bapak yang letaknya berdekatan dengan dapur. Di sana aku melihat ibu terbaring. Bapak menatapku sambil mengoleskan minyak kayu putih ke seluruh tubuh ibu. Rasanya hidupku hancur seketika. Aku belum berpikir buruk. Aku hanya tak mau terjadi apa-apa padanya. Pada ibu yang selalu sehat dan tak pernah mengeluh sakit. Aku mendekat dan memeluknya. Kupandangi, ibu nampak seperti orang pingsan. Tak kuat menahan diri, aku menangis jadinya. Memeriksa denyut nadi ibu. Dimanapun tak kutemukan. Aku tak putus asa. Aku berusaha memberi pertolongan pertama dengan metode CPR. Pernah ikut pelatihan di sekolah dulu. Dalam hatiku, yakin ibu tidak apa-apa. Mungkin karena gemetar aku tidak menemukan denyut nadinya. Saat aku memulai memompa dadanya dengan tanganku, bapak menangis dan berkata, "Duk, ibumu iki wes ra enek umur, kuping wes mingkep." Aku tak percaya dengan suara lantang dan tangan masih melakukan CPR. Aku berteriak, "Yah, panggil dokter kemari. Ayah, panggil dokter, siapapun cepat." Saking kerasnya teriakanku, suamiku yang sedari tadi masih tidur dengan anak pertamaku langsung terbangun dan lari ke arah suaraku. Matanya terbelalak. "Ibu kenapa?" Aku tak menjawab dan kembali berteriak. "Cepat panggil dokter, siapapun yang mau datang ke sini." Dengan air mata membanjiri pipi dan bajuku, aku tetap berusaha memberikan pertolongan pertama pada ibu. Hatiku berkecamuk. Firasat ini gila. Ibuku sendiri yang meninggal namun aku tak mengerti. Firasat ini jahat, hanya memberitahuku ada kematian yang begitu dekat, namun tak memberitahuku siapa si calon mati. Aku merasakan dunia hancur. Tak lama kemudian suamiku datang dengan seorang asisten dokter. Dengan sigap sang asisten dokter mendekat memeriksa sambil bertanya, "Mbak, kejadiannya berapa lama?" Sembari memeriksa denyut nadi ibuku. "Sekitar 10-15 menit pak," jawabku. Lalu si asisten terdiam sejenak. Dia menunduk seakan tak sanggup menatap mataku. Dia berkata, "Mbak, ibunya sudah tidak ada." Tanpa berkata-kata, ku peluk jenazah ibuku. Ku ciumi mulai dari kening hingga ujung kakinya, berharap ibu kembali bangun. Namun semuanya sia-sia. Firasat itu seakan tertawa menang dan menari-nari di sekitarku. Hatiku rasanya sedih dan benci, merasa tidak adil. Dengan badan lemas dan gemetaran, aku menghubungi semua keluarga. Suamiku meraih dan memelukku, mencoba menenangkanku yang sudah kacau balau. Aku menyesal karena tak bisa mendampingi ibu di saat terakhirnya. Kusisir seluruh dapur. Ternyata saat itu ibu sedang akan memasak untuk kami. Kata bapak, saat ibu ditemukan tergeletak, tangannya masih memegang pisau dan tempe yang digorengnya belum berubah warna. Tak ada luka sama sekali di tubuhnya. Tak terlihat tanda apapun, hanya seperti orang pingsan. Namun, apa mau dikata, ini semua sudah terjadi. Hingga saat orang-orang berkumpul untuk nyelawat, aku terus saja menyesali diriku yang begini. Sampai akhirnya aku mendengar ada yang berkata, "Abah kan tas nambani wong kena santet, ojo-ojo iki kiriman walesan sing kena ibu Aku terkejut. Dalam benakku tak pernah berpikir sejauh itu. Namun hatiku juga sudah terlanjur tak percaya oleh dunia yang dibelajari bapakku. Apalagi dengan jimat-jimat ini. Aku ingin segera bebas melepaskannya. Aku marah dan benci.
Percuma ada jimat ini kalau aku saja tak bisa lepas dari firasat gila itu. Dan firasat itu memberitahuku akan dekatnya kematian, tapi tak memberitahuku siapa si calon mati. Berhari-hari aku memikirkan omongan orang yang berkata ibuku mendapat balasan santet. Hatiku membara seakan menumpukan semua kejadian ini di pundak bapakku. Semua berawal dari dia. Kehadiran Mbah Karto, jimat celeng itu, semua tumplek-blek di otakku. Bapak menyangkal kalau itu adalah santet balasan. Dia meyakinkan kalau meninggalnya ibu memang karena sudah takdir. Iya, memang takdir yang dipicu kelakuan bapak, batinku. Mulai hari itu, aku sudah tak lagi membawa jimat siung, entah di mana aku lupa meletakkannya. Atas persetujuan suamiku, aku kembali pada kodratku, menyerahkan jalan hidupku kepada Yang Maha Kuasa. Keputusan yang sudah lama ingin kulakukan. Aku mencoba ikhlas bahwa kematian ibu memang karena takdir Tuhan. Apapun jalannya, sebatas inilah garis hidup ibuku. Aku berusaha keras membersihkan diri dari kemusyrikan. Selama proses itu, aku berusaha membuka teka-teki tentang jimat itu. Kenapa harus taring celeng? Kenapa harus mati tanpa dibunuh? Apakah mungkin taring celeng yang mati karena dibunuh memiliki aura buruk karena prosesnya melalui pembunuhan? Namun sebaik-baiknya cara kematian hewan itu, bagiku babi hutan tetaplah dilarang dalam agamaku. Dan aku merasa ini semua ada hubungannya antara Mbah Karto, jimat, dan semua yang terjadi padaku. Karena sebelumnya hidupku baik-baik saja tanpa keberadaan benda-benda ini. Meskipun sudah kutinggalkan, namun jangan dikira hidupku berubah setelah memilih lepas dari jimat itu. Masih sama, sering melihat penampakan dan firasat. Namun kali ini aku lebih bisa mengontrol diriku, lebih bisa menjaga lisanku untuk tidak berkata, siapa lagi yang akan mati. Semua yang kurasakan kupendam dalam-dalam tanpa ada yang tahu. Hanya suami penulislah yang mengerti kondisinya. Tak akan lagi kulibatkan bapak dalam urusan ini. Dalam 2 bulan ini aku mendapatkan 3 firasat sekaligus. Dan yang terakhir, kemarin. Meski hatiku tahu aku tetap diam. Kemarin ketika kabar duka datang, aku juga melayat. Hari-hariku sudah terbiasa dengan berbagai macam penampakan dan firasat yang sungguh jangan berharap sobat-sobat pemirsa bisa merasakan hal yang sama dengan penulis. Sakit dirasakan, sulit dijelaskan. Penulis pamit undur diri dari kisah nyata ini. Apabila ada kesalahan penulisan dan penyampaian yang kurang pas, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat yang disengaja apabila ada pihak-pihak yang tersinggung atas cerita ini. Ini adalah pengalaman penulis. Mohon maaf karena ada beberapa cerita yang tidak penulis jabarkan dengan jelas. Ada beberapa yang penulis persingkat dan samarkan demi kenyamanan sobat-sobat pemirsa dan pihak-pihak yang ada dalam cerita ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan hikmah dari kisah nyata ini.